Tentunya di suatu perusahaan pasti membutuhkan yang namanya perencanaan. Nah, untuk perusahaan Ibu sendiri, bagaimana proses perencanaan Sarprasnya Ibu? Kalau di perusahaan saya sendiri sih, kami kalau tahap awal itu kami melakukan identifikasi tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh para karyawan di setiap bagiannya masing-masing. Terus tuh tahap keduanya itu ada penetapan barang dan jasa. Jadinya kalau sudah ditentukan barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawan kami langsung menetapkan barang ini yang mau kita adakan gitu. Terus yang ketiga itu cara pengadaan barang dan jasa. Jadi kita menentukan cara pengadaannya. Setelah kita tetapkan, kami tuh menentukan mau cara pengadaannya tuh mau melalui beli dari perusahaan lain atau mau melalui memenangkan lelang seperti itu. Terus kita yang keempat yaitu menetapkan jadwal pengadaan barang dan jasa. Biasanya kalau pengadaan barang dan jasa, kami itu selalu menetapkan jadwalnya di akhir tahun karena pada akhir tahun itu pasti banyak peralatan-peralatan yang sudah rusak, usang maupun sudah melemah. Jadinya kami memerlukan peralatan sarana dan prasarana yang baru gitu. Terus kami menyusun anggaran barang dan jasa. Menyusun anggaran barang dan jasa di sini kami menyusunnya biasanya sih dari bulan pertama bekerja saat pengadaan barang baru, kami langsung menyusun anggaran itu untuk pengadaan di bulan selanjutnya. Jadi pas kami membutuhkan barang lagi, jadinya anggarannya sudah tersedia gitu. Sudah sih selebihnya segitu aja perencanaan. Lalu bagaimana cara Ibu dalam menganalisis kebutuhan perlengkapan atau perabotan kantor? Seperti yang kami lakukan pada saat perencanaan, biasanya kami menentukan terlebih dahulu apa yang ingin diketahui. Nah, itu kami menanyakan pada setiap bagian-bagiannya langsung. Terus yang kedua, kami menentukan siapa sih yang harus dijadikan sebagai sumber informasi itu sendiri. Sumber informasi di sini maksudnya kami tuh menanyakan pada ketua setiap bagiannya. Jadi kami tidak menanyakan pada setiap karyawannya, biar nanti ketua bagiannya yang menanyakan pada setiap karyawannya. Jadi tidak pusing lagi dalam menentukannya gitu. Bagaimana prosedur lebih lanjut mengenai pengadaan perlengkapan di kantor Ibu? Kalau perusahaan kami itu kami bekerja sama dengan beberapa produsen tentunya. Nah, produsen barang-barang kantor yang memang berkualitas. Jadi kami tidak perlu takut akan konsistensi mereka. Dalam beberapa waktu ini kami juga melakukan kerjasama yang kami jalin itu cukup baik dengan beberapa perusahaan yang menghasilkan memang sarana prasarananya memang luar biasa berkualitasnya. Jadi tidak perlu khawatir soal pengadaan barangnya. Dalam pendistribusian perlengkapan kantor, apa Ibu rasa sudah sesuai? Saya rasa sudah, karena perusahaan saya ini telah berdiri selama 10 tahun. Dan dalam pendistribusiannya saya rasa tidak ada yang salah. Dan saya rasa dengan proses pendistribusian yang sudah saya rancang ini, setiap divisi terpenuhi kebutuhannya akan sarana prasarana. Untuk proses penerimaannya sendiri bagaimana, Bu? Kalau proses penerimaan sih kami seperti biasa saja. Ada barang, kami kasih bukti pemesanan barangnya dari gudang. Terus kami bukti tanda terimanya kami berikan juga, biar barang itu pasti kalau udah barang itu udah sampai ke tempat kami. Terus tuh kami mengecek bukti pesanan dengan fisik barang. Misalnya nih kan kami sudah memesan barang 4, terus yang datang 3. Jadinya tidak perlu repot-repot lagi menghubungi perusahaan yang mengirimkan barang itu karena kami sudah mengecek di awal. Selanjutnya kami melakukan cek expired date atau kondisi barangnya. Kami takutnya nanti kalau tidak dilakukan pengecekan ini, kami takutnya barang yang sudah dikirimkan itu memang rusak atau sudah masa berlakunya memang sudah habis, misalnya tintanya misalnya sudah kabur kayak gitu. Kami jadinya melakukan cek expired date terlebih dahulu, itu sangat penting untuk perusahaan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu. Oke, sampai jumpa lagi ya Mbak.